Kok niru makne Kak? Ya kalau begitu Nek makne ngono mesti pinter. Tarik kabel. Tapi apa yang diklarifikasi terkait lobby itu gimana? Tanganmu enggak ya. Sekali itu enggak baca apa pipi saku. Oke, Poin klarifikasinya apa iya Pak? tarik kabel. yang menentukan jabatan milik Allah. Pada pernyataan Mahkamah Keluarga, tanggapan Pak Usman? Benar, keluarga bangsa Indonesia. Prof, di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman kan diatur bahwa hakim harus mundur dari perkara yang kemungkinan konflik kepentingan. Jika tidak, maka putusannya siapa? Ini pengadilan norma semua bangsa Indonesia rakyat berjalan. Di permohonan kan ada nama Mas Gibran secara Ada eksplisit. dicontohkan itu, Prof. Pemohonnya itu siapa? Kan gitu. Ya, oke. Jalan. Nanti tunggu hasil dulu. Oke. Saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat semuanya, ya yang namanya dari awal memang tidak mau mundur ya. Karena jabatan itu memang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi manusia kan bisa menimbangnya. Apakah dia cinta jabatan, apakah dia cinta kehormatan, ya? Apakah dia lebih menjunjung etika, apakah dia mau menjunjung sekedar mendekap berkah, berkah jadinya ya. Ya, saudara sekalian, ini ada berita menarik ya. MK temukan dugaan Anwar Usman bohong soal alasannya tak ikut rapat putusan batas usia. Dari Kompas, coba kita bacakan. Termasuk juga ada dari berita-berita lainnya. Coba kita lihat ya. Yang jelas sobat era sekalian, kalau kita ikuti perbincangan atau dissenting opinion dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat, di situ kan disebutkan yang Prof Jimli mungkin belum baca sehingga dia kagum dengan pemohon yang detail sekali. Dari mana Anda dapat informasinya? Padahal informasinya itu dari dissenting opinion Arief Hidayat, dissenting opinion dari Saldi Isra, dan juga dari investigasi majalah Tempo ya. Oke, coba kita bacakan, tetapi sebelumnya kita paham bahwa Anwar Usman ketika tanggal 19 September dia tidak hadir dalam rapat permusyawaratan hakim untuk memutuskan 3 permohonan terdahulu, salah satunya atau salah duanya yang berasal dari PSI, tiga-tiganya ya, dari PSI, Partai Garuda, dan kemudian kepala-kepala daerah yang usianya kurang dari 40 tahun, termasuk juga Wakil Gubernur Jawa Timur ya. Nah, permohonannya ditolak secara telak. Tapi tiba-tiba pada tanggal 21 dia ikut rapat yang tadinya kata Saldi Isra menghindari konflik of interest. Dia ikut rapat dan bisa mengubah putusan. Yang tadinya Hakim Konstitusi semuanya menolak, kecuali kalau tidak salah Guntur Hamzah, dan Guntur Hamzah saja rasanya yang dissenting. Tiba-tiba 4 orang berbalik. Kemudian menjadi posisinya menjadi 5-4. 3 orang berbalik ya. Plus Anwar Usman menjadi posisinya 5-4. Nah itu yang menjadi soal sobat RH sekalian. Kok bisa mereka berbalik mengabulkan permohonan yang sebenarnya sudah ditolak pada 2 hari sebelumnya. Karena 2 hari itu kan mengatakan bahwa yang namanya soal usia legal policy. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa yang namanya rangkap jabatan pernah menjadi penyelenggara negara itu sudah ditolak juga, dan kita tahu bahwa kepala daerah itu adalah penyelenggara negara, tetapi kemudian tiba-tiba 2 hari kemudian dikabulkan. Nah disinilah sebenarnya bau busuk itu terlihat menyengat ya. Kalau kita pakai logika saja bahwa perubahan putusan itu jelas karena kehadiran Anwar Usman.
Kalau seandainya tidak ada perubahan kan posisi akan 7-2, tapi ini posisi 5-4. Oke. Coba kita bacakan ya. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menemukan dugaan Ketua Mahkamah Konstitusi MK Anwar Usman berbohong terkait alasannya tak ikut pada rapat permusyawaratan hakim RPH dalam memutus 3 perkara yang diuji di MK. Adapun 3 perkara yang dimaksud tersebut yakni terkait uji materi usia batas calon presiden dan calon wakil presiden atau capres-cawapres yang kemudian ditolak oleh MK. Demikian hal itu berdasarkan dugaan yang disampaikan salah satu pelapor. Dari laporan tersebut kemudian dikonfirmasi oleh MKMK terhadap para hakim konstitusi yang diperiksa. MKMK sejauh ini telah memeriksa sebanyak 6 hakim konstitusi. Pemeriksaan pertama digelar pada 31 Oktober 2023 terhadap 3 hakim antara lain Anwar Usman, Arif Hidayat, dan Eni Nurbaningsi. Kemudian pemeriksaan tahap kedua dilakukan terhadap hakim konstitusi Saldi Isra, Manahan Sitompul, dan Soehartoyo yang berlangsung pada Rabu tanggal 1 hari ini ya. Kemarin ya. Tadi ada yang baru soal kebohongan. Ini hal yang baru, kata Ketua MKMK Jimli As-Sidiki dikutip dari kompas.com Rabu. Jimli menjelaskan alasan Anwar Usman tidak ikut RPH ada 2 versi. Pertama, Anwar Usman menyadari tak ikut rapat karena konflik kepentingan. Kedua, alasannya karena sakit. Waktu itu alasannya kenapa tidak hadir ada 2 versi. Ada yang bilang karena Anwar menyadari ada konflik kepentingan. Tapi ada alasan yang kedua karena sakit, ucap Jimli. Ini kan pasti salah satu benar dan kalau satu benar berarti satunya tidak benar. Adapun kronologi mengenai mangkirnya Anwar Usman dalam rapat permusyawaratan hakim RPH untuk putusan 3 perkara itu sebelumnya diungkapkan oleh salah satu hakim konstitusi Arif Hidayat. Ya. Dan Arif Hidayat mengungkapkan itu dalam dissenting opinionnya ya kan. Lewat pendapat berbeda dissenting opinion dalam perkara putusan nomor 90, Arif menyampaikan 8 dari 9 hakim konstitusi menggelar RPH membahas putusan nomor 29, 51, dan 55 pada tanggal 19 September. Diketahui perkara nomor 29 diajukan PSI, perkara 51 Partai Garuda, dan perkara 55 dilayangkan sejumlah kepala daerah. Seluruh perkara itu menggugat batas usia minimum capres-cawapres. 3 perkara tersebut kemudian disidangkan secara intens sejak 1 Mei 2023. Majelis Hakim mendengar keterangan ahli pihak terkait serta Presiden dan DPR untuk perkara ini. RPH dipimpin oleh Wakil Ketua Saldi Isra dan saya menanyakan mengapa Ketua tidak hadir. Wakil Ketua kala itu menyampaikan bahwa ketidakhadiran Ketua dikarenakan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan. Kata Hakim Konstitusi Arif Hidayat saat membacakan pendapat berbeda dalam sidang 16 Oktober. Disebabkan isu hukum yang diputus berkaitan erat dengan syarat usia minimal untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, di mana kerabat ketua berpotensi diusulkan dalam kontestasi pemilu presiden 2024 sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh salah satu partai politik. Sehingga ketua memilih untuk tidak ikut dalam membahas dan memutus ketiga perkara akwo. Tanpa Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Jokowi, RPH menghasilkan putusan tegas dan konsisten dengan sikap mahkamah dalam putusan terdahulu. Berkaitan dengan syarat usia jabatan publik, merupakan ranah bagi pembentuk undang-undang yaitu DPR dan pemerintah. Karena alasan itu, maka secara aklamasi menolak gugatan yang diajukan PSI, Garuda, dan para kepala daerah itu. Namun dalam RPH berikutnya, Arif menyebut Anwar Usman menjelaskan bahwa ia tak mau ikut memutus perkara PSI, Garuda, dan para kepala daerah karena alasan kesehatan. Bukan untuk menghindari konflik kepentingan, sebagaimana disampaikan Wakil Ketua pada RPH terdahulu, kata Arif Hidayat. Dengan kehadiran Anwar, sikap Hakim Konstitusi mendadak berbalik 180 derajat, menyatakan bahwa kepala daerah dan anggota legislatif pada semua tingkatan berhak maju sebagai capres-cawapres meski belum 40 tahun lewat putusan MK nomor 90 yang kontroversial. Kemudian atas dasar putusan MK itu diketahui bahwa Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bisa mengikuti Pilpres 2024 walaupun usianya belum mencapai 40 tahun. Tenang Pak Prabowo, saya sudah di sini. Kata Gibran. Ya, sahabat era sekalian, itu saja ya. Mudah-mudahan akan terbuka kasus ini sebaik-baiknya dan tentu ada hukuman yang setimpal. Coba kita bacakan komentar sobat era sekalian ya. Saat ini eranya perubahan, trending Anies. Jawaban AU ngeselin.
AU itu apa ya? AU tuh siapa ya? Kok saya tiba-tiba Oh, Anwar Usman, Allahu Akbar. Kok saya tiba-tiba mikirnya Anas Urbaningrum ya. Nama bercitra Islam tapi akidahnya tidak mencerminkan Islam. Staf Sidik Tablik Amanah Fatwanah ya. Tidak staf ya, Sidik Tablik Amanah Fatwanah. Staf luar biasa ya. Kalau cuma staf sayang sekali, ini bukan untuk pemimpin nih kalau staf ini ya. Gitu. Kemudian TAF mestinya kan. Bohong untuk modus yang besar. Makanya jangan salah lagi pilih presiden, pilih yang lagi trending topik Anies ya. Ayo para robot kerja, kalau enggak kerja enggak makan. Maksudnya para robot ya. Alam kubur dan Regwell ya. Kemudian apa lagi ya? Ada juga yang pelangi gitu ya. Langit biru. Anies jadi presiden, semua keruwetan di negeri ini akan sirna, berganti cerah Indonesia. Mudah-mudahan, insya Allah ya. Teroris yang sebenarnya adalah penyebar hoax, benar atau salah ya. Ya tapi hoaxnya tuh hoax yang benar gitu. Jangan sampai melaporkan orang hanya karena salah sebut nama ya. Atau salah menyebut anggota ormas atau enggak gitu. Produk cacat hukum jangan didukung, mahkamah keluarga. Mudah-mudahan rezim ini segera berakhir sehingga Indonesia bisa bangkit kembali. Dari awal sudah dibaca sama Denny Indrayana. Apakah beliau itu punya intelijen di istana? Gunakan akal sehat, jangan pakai akal bulus untuk meraup pulus ya. Pejabat istana takut mundur dari jabatannya karena penghasilannya akan hilang jika mereka mundur. Apakah MK akan menjadi misi keluarga kekuasaan? Waktu akan menjawabnya ya. Pecat mahkamah keluarga. Ya, sahabat sekalian, itu saja ya. Silakan dilihat lebih lanjut ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.